Usaha pembibitan pohon anggur kini seakan menjadi salah satu usaha yang hasilnya cukup menggiurkan. Terlebih lahan yang dibutuhkan untuk mendukung usaha tersebut tidak harus luas. Bahkan bisa dilakukan hanya di sekitar rumah dengan memanfaatkan sisa lahan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Fajar Alwani, warga Desa Rebuk RT 2 RW 2, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Usaha pembibitan yang diberi nama Fajar Bibit itu sebetulnya telah lama ditekuninya. Namun, ia mengaku baru setahun ini fokus di pembuatan dan penjualan bibit anggur. Hal itu dipicu oleh rasa penasaran ingin memelihara tanaman buah anggur sendiri. Setelah berhasil membuahkan, lantas ia bertekad ingin membuat bibit pohon anggur sendiri. Ditambahkan lagi akhir-akhir ini di Purworejo sedang booming tanaman termasuk anggur. Untuk jenis bibit tanaman anggur yang banyak peminatnya saat ini adalah jenis anggur ninel. Jenis tanaman anggur ninel berasal dari Ukraina dan kini sedang naik daun di Purworejo. Jual itu bibit-bibitnya. Kalau di Fajar Bibit itu ada tanaman durian yang lagi ngetren juga, itu ada yang dari Malaysia, durian musangking, duri hitam, itu saat ini lagi sangat laku sekali. Terus mangga, terus alpukat, ada sawo, dan lain-lain, banyak jenis buah-buah yang lain. Di buah-buahan lain, tapi kelihatannya di sekitar sini lebih mendominasi anggurnya, Mas. Itu bagaimana, ya, Mas? Udah hampir 1 tahun ini di Purworejo emang lagi agak booming ya anggur. Kebetulan saya juga sejak hampir 1 tahun ini belajar tentang tanaman anggur dan ternyata alhamdulillah berhasil membuahkan. Terus saya berpikir ke depan untuk mengembangkan tanaman anggur ini, kalau bisa di Purworejo ini nanti bisa skala besar, mungkin dikebunkan gitu. Untuk saat ini tanaman anggur yang sudah booming itu diantaranya di sini tersedia sebenarnya banyak sekali, tapi untuk yang saat ini lagi paling laku itu nomor 1 itu ninel. Anggur ninel itu anggur asli dari Ukraina, anggur impor. Itu penjualannya bagus sekali. Terus diantaranya yang kedua itu ada Jupiter, terus ada Transfiguration, ada Dixon, Avatar, terus Carnival, dan masih banyak lagi juga itu yang lain-lainnya. Saya awalnya itu melihat di YouTube, waktu itu ada postingan buah anggur ternyata bisa dibuahkan di Indonesia. Terus saya pelajari, ternyata tadinya saya berpikir masa iya sih di Indonesia itu bisa berbuah. Yang nyatanya saya pernah nanam anggur itu, kebetulan mungkin saya belum tahu jenisnya, tetap saya tanam, nggak tahunya itu jenis anggur lokal dan itu rasanya sangat-sangat asam sekali. Di situ saya berpikir, wah berarti mungkin untuk wilayah Indonesia kurang bagus buat nanam anggur. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah saya melihat video di YouTube, ternyata ada yang berhasil membuahkan anggur impor dengan kualitas bagus, rasanya juga manis, nggak seperti yang saya pikirkan dulu. Terus saya berpikir nanti, terus saya coba untuk membuat bibit itu, ternyata berhasil juga di sini dan berhasil dibuahkan juga. Kalau standarnya itu bibit anggur impor itu masih 125. Itu paling ukuran segini saya jual 100.000 untuk konsumen langsung pembeli. Beda nanti untuk untuk harga grosir bisa beda lagi. Kalau buah untuk selama ini kita waktu di Jogja itu 1 kilonya 100.000, mungkin karena itu tempat wisata ya. Iya. Tapi kalau untuk pasarannya mungkin sampai 75 ribuan. Itu harga standarnya segitu sekilonya. Kalau buat pemula yang mau nanam itu rekomendasi dari saya itu coba nanam ninel dulu saja. Nanti misalnya udah bisa membuahkan ninel, baru nanti mau coba-coba varian yang lebih
yang lain. Dan kemudian ini dari bibit sampai bisa berbuah itu jaraknya waktunya sekitar berapa lama, Mas? Kalau dari pembuatan bibit itu sampai umur kayak gini ini sekitar umur 2 bulan. 2 bulan. Terus nanti kita tanam sampai berbuah itu sekitar 4 sampai 8 bulan bisa dibuahkan. Kalau pasnya ya sekitar 5 bulanan lah udah siap. Kalau posisi di situ full sinar matahari, jadi pohonnya kan sangat subur lah. Kalau pohon sudah subur nanti dibuahkan gampang sekali. Oh iya, kalau bibit ini yang jadi bibit kayak gini ini batang bawahnya ini dari batang anggur lokal. Lokal itu misalnya ada contoh Isabel atau kalau enggak Red Master, itu termasuk kategori anggur lokal. Anggur lokal itu kenapa dibikin buat batang bawah? Karena anggur lokal itu di sini sudah adaptif sekali, akarnya bagus nih sampai keluar. Ini berarti untuk batang bawah bagus, perakarannya itu bagus. Terus nanti kita sambung dengan entres yang dari impor. Impor itu kan diambil dari buahnya bagus. Kalau yang untuk batang bawah kan untuk perakarannya yang bagus. Itu pesan saya. Kalau menurut saya ini prospek kedepannya masih bagus sekali untuk bibit anggur ini. Alangkah bagusnya teman-teman atau pemirsa bisa mencoba menanamnya atau mungkin dibudidayakan menjadi taman anggur, dan mungkin petani-petani bisa mencobalah dan belajar tentang anggur. Ini menurut saya prospek bagus sekali untuk di Purworejo. Saya rasa nanti akan berkembang. Harapan saya ini anggur, harapan saya ini jadi produk unggulan di Purworejo. Jadi kita tidak usah susah-susah impor buah anggur dari luar negeri. Kalau emang di Purworejo itu bisa dibuahkan dengan hasil yang bagus. Harapannya nanti hasil dari anggur-anggur Purworejo itu bisa malah justru kita ekspor kebalikannya. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran ingin tahu lebih dalam lagi tentang masalah anggur, bisa hubungi nomor saya WA 081310466907, atau juga bisa melihat di Instagram saya namanya Fajar_bibit. Terus di YouTube juga ada nama YouTube-nya Fajar Bibit. Terus di Facebook juga ada namanya Fajar Bibit Rebuk. Di situ ada banyak sekali informasi-informasi tentang bibit anggur. Terus juga kalau konsumen bisa datang ke sini, akan saya ajarkan dari mulai nanam, perawatan dan cara pembuahan, itu nanti bisa saya ajarkan di sini. Dari Kemiri, Muhammad Asraf Fakhru Razi, Bagelen Channel melaporkan.